Akhirnya terungkap alasan kenapa Pak Jokowi tidak mau mendukung Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Ya, dikarenakan kedua-duanya tidak bisa bekerja. Dan inilah kesaksian Dondus Bosco Salamun ketika bertemu dengan Pak Joko Widodo. Tapi nggak pernah tanya sama Pak. Saya pada suatu saat ketika sebelum Bang Surya mencalonkan Anies Baswedan, saya kan membawa surat anak saya ketemu berdua dengan Pak Jokowi. Ketemu, saya bilang hadir dong nih kan anak saya. Oh iya Pak Don, nanti taruh di sini. Terus ngomong-ngomong sebentar itu terus ngomong soal politik. Gimana ya? Dia bicara tentang Anies, bicara tentang Ganjar. Ini tahun berapa kira-kira ini? Ya sebelum Pilpres. Sebelum pencalonan lah. Jadi tahun lalu lah ya. Iya. Saya bilang kenapa Mas Presiden tidak memasang saja Ganjar sama Anies? Kata dia, siapa yang kerja? Siapa yang kerja? Jadi dalam bahasa itu mungkin dua-duanya nggak bisa kerja gitu. Tokoh panggung lah. Kita harus pikirkan kemungkinan Pak Prabowo. Itu salah satu ya udah. Iya. Kaget dong Bang Don. Saya kaget karena selama setiap pembicaraan saya bilang, masa lalu saya itu ada di Orde Baru dan ketika itu ada yang namanya Pak Prabowo atau nama Pak Harto sebagai monster lah ketika itu ya. Kebebasan pers. Saya merasa trauma dan Presiden kalau mendukung itu kemungkinan kita lawan. Jangan Pak Don. Itu teman saya, teman baik saya. Hal senada juga disampaikan oleh mantan DPRD di Jakarta yang mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak bisa bekerja. Dan inilah anggota DPRD itu. Ini parah nih. Kalau yang lalu, ini penafsiran saya sebagai anggota DPRD bekerja sama-sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai. Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Bahwa ada Ingup 49/2021 itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda di 2021. Ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah. Lah, terus tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Sisanya cuman kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Konyolnya di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Tolong bikin master plan. Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal, baru kita kerjain 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan. Baru mau bikin master plan di 2021 akhir, di pertengahan ke akhir masa jabatan. Terlalu banyak narasi sampai beliau ngomong yang penting gagasan narasi di ujungnya baru karya. Karyanya ngerjain siapa? Ingup, suruh Sekda yang kerjain. Kalau gitu gajinya Pak Anies kasih aja semua ke Sekda. Mengenai Ganjar yang tidak bisa bekerja, sama seperti disampaikan oleh Trimedia Panjaitan, sependapat dengan Pak Joko Widodo. Ganjar tidak ada prestasinya. Menurut saya karena masyarakat itu belum tahu track record Pak Ganjar ini. Loh, kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua gubernur. Tapi mereka kecewa, udah jadi dilepain. Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital. Jadi rekam jejaknya bisa kita ketahui. Justru karena era digital. Sebentar. Kan itu, nah nanti silakan dijawab satu persatu. Dari mulai apa prestasi Ganjar. Kemudian pertanyaan saya, relawan ini duitnya dari mana? Ya? Kenapa? Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Kan itu juga pertanyaan dasar Pak. Itu Ganjaris itu relawannya duitnya dari Sopo. Kalau kami membiayai sendiri, membiayai sendiri, kontrak bareng-bareng, kita bikin kegiatan bareng-bareng. Itu Pak Eko sama Tuhan lah yang tahu. Iya.
Makanya Mudah-mudahan Tuhan mendengar omongan Pak Eko Bang ini. Trimet, tidak semua orang dalam proses mencintai bangsa ini harus dibayar. Kita ini kan sudah sama-sama tua ya. Saya cuma satu aja bilang. Iya. Puji Tuhan, alhamdulillah kalau itu benar. Iya. Ya, kalau itu tidak benar, Pak Eko bertanggung jawab sama Tuhan. Benar. Ngasih takjil, lampu merah dari mana duitnya? Ya, kita jual nggak pernah. kaos ya, Pak. Bang Trimet, kita nggak pernah kasih takjil, nggak ada. Kegiatan kita yaitu bangun grup-grup WA dan nggak perlu biaya untuk Enggak, itu. Pak Eko, kalau kami orang politik, mohon maaf jangan digurui. Saya nggak menggurui, saya cuma menjelaskan realitanya tuh kayak gini. Kenapa? Katanya masyarakat ini sadar. Kenapa saya masih takut jadi caleg? Biayanya besar. Buat Konteks apa-apa? saya menyampaikan apa sih prestasi Ganjar? Saya sampaikan itu. Saya secara pribadi tidak ada hubungan tidak hubungan pribadi saya bagus dengan Ganjar. Menurut saya karena masyarakat itu belum tahu track record Pak Ganjar ini. Sedangkan prestasi Anies Baswedan adalah mengganti nama-nama jalan yang akhirnya dikembalikan lagi dikarenakan membuat ribet, dikarenakan harus mengganti nama KTP dan lain sebagainya. Ada 22 nama jalan di Jakarta yang diganti dengan nama-nama tokoh Betawi. Misalnya ada Jalan Pok Nori, ada juga Jalan Haji Bokir. Keduanya bukan pahlawan, tapi seorang artis beretnis Betawi. Kata Anies, penggantian nama jalan itu untuk menjunjung kearifan lokal dan meningkatkan jiwa nasionalisme. Tentu saja klaim ini bermasalah, sebab sebagian nama itu bukan pejuang kemerdekaan. Nasionalisme yang dimaksudkan Anies tidak tepat peruntukannya. Apalagi penggantian nama jalan itu juga mendapatkan banyak penolakan. Puluhan warga di Kebun Jeruk, Jakarta Barat menolak karena penggantian nama jalan itu dilakukan tanpa sosialisasi. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan penolakan penggantian nama jalan. Warga kecewa karena kebijakan itu dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan warga dalam musyawarah. Saya minta maaf kepada Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo karena di tahun 2024 nanti saya akan memilih Bapak Anies Baswedan. Pak Anies ini adalah titisan dari Imam Mahdi. Dan juga kalau Pak Anies menang, maka bensin untuk kendaraan bermotor itu digratiskan. Jadi saya bisa jalan-jalan dan liburan sama keluarga, tidak perlu bingung lagi untuk beli bensin karena sudah gratis. Dan juga kalau masalah surga itu pasti dijamin. Karena Pak Anies ini juga didukung oleh Rasul Gerung, Rasul baru. Jadi semua itu akan bisa indah dan sejahtera. Kalau masalah pekerjaan dan uang itu saya tidak akan bingung lagi. Karena Pak Anies sudah mendapatkan dompet dari surga. Insya Allah kalau saya menjadi pengikutnya, maka uang itu akan mengalir dengan sendirinya. Terima kasih Abah Aus yang telah memberikan dompet dari surga kepada Bapak Anies Baswedan. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi.